Assalamualaikum, how are you guys? Jumpa lagi dengan saya Kak Dani yang nemenin kamu semua di channel yang membahas segala hal tentang dunia perfilman. Apalagi kalau bukan Sinemata. Nah, berhubung musim liburan udah tiba dan wabah masih aja melanda, ada baiknya kalian semua tetap stay at home, tapi jangan besar ya guys. Sinemata akan mencoba membantu untuk mengulas film-film yang pas ditonton bersama keluarga. Nah, kali ini saya akan pilihkan beberapa film animasi terbaik dari Studio Ghibli. Ialah studio anime yang dipimpin oleh sutradara visioner Hayao Miyazaki dan juga Isao Takahata. Film-filmnya nggak cuma artistik ya, namun juga kental akan nuansa fantasi, sihir, dan juga drama. Itulah salah satu alasan mengapa film-film studio Ghibli dengan mudah melekat pada hati banyak orang yang sudah menonton film-film buatan mereka. Berikut ini saya akan mencoba rangkum beberapa film terbaik dari studio Ghibli yang bisa kalian tonton bersama keluarga, dan semoga quality time kalian bersama keluarga jadi makin asik. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Dan seperti biasa, let's go to the TKP. We fly with our spirit. Kiki's Delivery Service. Bukan Tiki ya guys, tapi Kiki. Film ini mengisahkan tentang seorang penyihir remaja yang juga energik bernama Kiki dan kucingnya yang sarkastik bernama Gigi, nggak pakai K. Kiki diharuskan untuk meninggalkan kampung halaman untuk mengaplikasikan ilmu sihir yang ia miliki. Setelah menemukan kota untuk tempat mereka tinggal, untuk mendapatkan penghasilan, Kiki membuka usaha jasa pengiriman lewat udara. Walaupun dirinya memiliki sapu terbang dan ilmu sihir, tapi bukan berarti usahanya lancar-lancar aja ya guys. Karena dalam memulai usahanya banyak halangan yang mereka hadapi. Selain itu, petualangannya unik sempat mereka alami. Film ini banyak mengisahkan tentang kepercayaan diri, keberanian, dan petualangan yang pastinya akan dihadapi setiap orang dalam kehidupan mereka masing-masing. Meninggalkan kesan yang baik untuk anak-anak, saya sarankan kalian untuk menonton film ini ya guys. Howl's Moving Castle. Diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya Diane Wynne Jones, berkisah tentang seorang gadis muda bernama Sophie yang dikutuk menjadi seorang nenek tua berumur 90 tahun. Menjadi keriput dan tak lagi cantik, dirinya pun berusaha mencari penyembuhan dengan berkeliling ke seluruh negeri, hingga membawanya ke sebuah istana berjalan milik penyihir karismatik bernama Howl. Nah, petualangannya nggak berhenti di situ ya guys, karena ternyata Howl sendiri adalah penyihir yang bermasalah. Film ini berhasil masuk dalam nominasi penghargaan Oscar sebagai film animasi terbaik tahun 2006. Keren ya guys, pastinya sangat layak untuk ditonton kalian bersama keluarga, oke? Grave of the Fireflies. Dalam film ini, sang sutradara Isao Takahata secara realistis menggambarkan keadaan Jepang setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua tahun 1945. Dirinya dengan jenius mampu membawa penonton untuk merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh dalam film tersebut. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang bocah remaja bernama Seita dan adik kecilnya bernama Satsuko dalam bertahan hidup di tengah bencana dan kemiskinan pasca perang, di mana sang ibu dan ayah mereka juga meninggal akibat perang tersebut. Meskipun film ini kesannya gelap dan penuh dengan kesedihan, tapi film Grave of the Fireflies ini tetap wajib ditonton karena banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari film ini, menjadikannya salah satu film animasi paling berpengaruh yang pernah dibuat. Saran saya, siapin tisu yang banyak ya guys, soalnya film ini kayak bawang merah, makin diiris malah makin nangis. Castle in the Sky. Film yang terinspirasi oleh novel berjudul Gulliver's Travel ini merupakan film masterpiece pertama dari sang maestro, Hayao Miyazaki dan Studio Ghibli tentunya. Berkisah tentang Patsu dan Sita dalam petualangan mereka menghadapi kelompok militer kejam pimpinan Kolonel Muska untuk menemukan rahasia pulau terbang bernama Laputa. Dalam film ini Miyazaki banyak menceritakan tentang kristal sihir dan juga robot peninggalan masa lalu serta kapal terbang bertenaga uap. Dia sendiri membuat film ini berdasarkan pengalamannya menyaksikan perjuangan para pegawai tambang yang berunjuk rasa saat berkunjung ke negara Wales.
Perjuangan mereka dalam mempertahankan pekerjaan benar-benar mengilhami Hayao Miyazaki untuk membuat film Castle in the Sky. Princess Mononoke. Lagi-lagi Miyazaki kayaknya punya bakat untuk membuat sebuah film epik menjadi lebih personal. Kali ini dirinya mengangkat tema tentang kelestarian hutan dan perubahan iklim akibat ulah manusia. Film ini berkisah tentang seorang pangeran muda bernama Shitaka yang dikutuk oleh roh babi hutan, membuat dirinya harus menemukan obat penawar, guys. Perjalanan membawanya ke kota besi di mana dirinya terjebak dalam pertikaian antara para manusia dan roh hutan. Kalian juga pastinya dibuat gemes karena Miyazaki berhasil membuat karakter abu-abu bernama Lady Eboshi. Ia adalah seorang pemimpin kota besi yang angkuh dan serakah. Tapi dirinya juga seorang yang feminis yang berperi kemanusiaan. Loh, kok bisa? Ya, makanya tonton film ini biar kalian paham. Spirited Away. Film monumental ini merupakan film anime pertama yang berhasil meraih piala Oscar pada tahun 2002 dalam kategori film animasi terbaik. Wow, keren ya guys. Spirited Away, Hayao Miyazaki. Berkat film ini pula, Studio Ghibli berhasil menancapkan kukunya dan meraih ketenaran sebagai salah satu studio pemproduksi film-film animasi terbaik. Film ini berkisah tentang seorang gadis cilik bernama Chihiro yang terjebak di dunia roh, sementara dirinya mencari cara untuk menyembuhkan ayah dan ibunya yang dikutuk menjadi babi akibat memakan hidangan sesajen yang disiapkan oleh para roh. Keberanian serta sikap pantang menyerah Chihiro menjadi fokus dalam film ini. Gak heran film ini menjadi fenomena karena selain kisahnya yang kompleks, Miyazaki juga menyajikan dunia fantastis yang berisikan para dewa, monster, dan ilmu sihir. Sobat Sinemata, pastikan kalian menonton film ini ya. Next to number 1, ada My Neighbor Totoro. Sudah pasti kalau film ini memecahkan list kita kali ini, karena selain merupakan maskot dari studio Ghibli itu sendiri, Totoro juga adalah salah satu karakter ikonik dari animasi modern. Film ini menceritakan tentang dua gadis kecil yang bernama Mei dan Satsuki bersama ayah mereka yang pindah ke sebuah rumah tua agar mereka bisa lebih dekat dengan ibu mereka yang dirawat di rumah sakit kota tersebut. Gak ada yang nyangka si kecil Mei mempunyai teman baru yaitu roh penunggu hutan bernama Totoro yang tinggal di sebuah pohon besar di sebelah rumah mereka. Film ini adalah film yang abadi ya guys. Setelah lebih dari 30 tahun tapi masih tetap bisa menginspirasi walaupun sudah ditonton berulang kali. Mau nonton sendiri atau bareng keluarga, My Neighbor Totoro adalah film anak yang luar biasa dan juga film luar biasa tentang anak-anak. Oke guys, untuk edisi kali ini itu saja yang dapat saya rangkum untuk kalian para movie lovers. Sebenarnya ada banyak film dari studio Ghibli yang masih bisa saya rangkum. Tapi kali ini segini dulu ya guys. Ya kita simpan untuk edisi lainnya. Hitung-hitung ngurangin kerjaan saya sendiri. Oke, sebelum pergi, dukung channel ini dengan memencet tombol subscribe, like, dan komen ya guys. Jaga selalu kesehatan kalian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.